Alhamdulillah baik. Nah, hari ini Ibu akan melaksanakan proses coaching ya, Bu ya. Iya benar. Nah, di sini saya menjadi observer Ibu. Nah, sebelum proses coaching dimulai, ada beberapa yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Nah, yang pertama, kira-kira kompetensi mana yang ingin Ibu Elma saya itu membantu Ibu Elma untuk mengembangkannya? Saya ingin mengembangkan kompetensi saya terkait mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baiklah, Bu. Nah, untuk yang kedua, pada bagian mana yang Ibu inginkan untuk saya amati? Saya ingin Ibu membantu saya dengan mengamati pada bagian saat saya memberikan pertanyaan berbobot, terutama pada alur identifikasi masalahnya. Oke, nah untuk yang ketiga, bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini, Bu? Saya rasa, Bu, saya masih perlu mengembangkan terkait mengajukan pertanyaan berbobot. Karena pada kompetensi tersebut saya masih kurang kaya dalam memberikan pertanyaan yang menggali kompetensi pada coachingnya. Nah, yang keempat, apa harapan Ibu Elma dari observasi yang akan kita lakukan hari ini, Bu? Harapan saya, Bu, pada observasi ini saya dapat membantu mengembangkan kompetensi saya sebagai coach, sehingga coach saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahannya. Baiklah, Bu, semoga proses coachingnya dapat berjalan dengan lancar sesuai yang Ibu harapkan ya, Bu ya. Ya, Bu. Itu saja, Bu, yang saya sampaikan kepada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, selamat siang Bu Rina. Waalaikumsalam. Selamat siang Ibu. Gimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah, kabar saya baik Ibu. Ibu gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik juga. Baik Bu. Nah kira-kira dalam sesi ini apa yang Ibu ingin bicarakan dengan saya? Begini Bu, saya ingin menyelesaikan permasalahan saya, yaitu bagaimana saya bisa meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas Bu. Wah, bagus itu, Bu. Coba Ibu ceritakan kira-kira apa tujuan Ibu ingin meningkatkan kompetensi tersebut? Saya Bu ingin meningkatkan kompetensi saya ingin kelas yang kondusif dan menyenangkan Ibu. Oh iya ya. Berarti Ibu ingin dalam pembelajarannya dapat mengelola kelas supaya tercipta kelas yang kondusif ya, Bu? Iya Bu, saya ingin melakukan itu Ibu. Nah, sejauh ini apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai tujuan Ibu tersebut? Saya sudah mencoba misalnya beberapa metode pembelajaran Bu. Saya juga sudah menciptakan kelas kondusif, bagaimana siswa-siswa saya buat belajar berkelompok Bu. Tapi hasilnya belum Bu. Menurut Ibu, apa yang menjadi tantangan dalam mencapai tujuan yang Ibu ingin laksanakan tersebut? Saya masih kesulitan Bu mengendalikan siswa saya yang masih suka berbicara Bu pada saat jam pembelajaran. Jadi Bu, saya menerangkan di depan, siswa saya juga menerangkan Bu di belakang. Oh, begitu ya, Bu. Iya Bu. Jadi di sini apa yang Ibu butuhkan untuk mencapai tujuan Ibu tersebut? Saya membutuhkan Action. saya Action. Jadi apa yang Ibu butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya Bu membutuhkan strategi bagaimana saya bisa mengendalikan siswa saya Bu agar tidak berbicara pada saat jam pembelajaran Bu, jika tidak saya izinkan ataupun jika tidak diperlukan, seperti itu Bu. Oke, baik Bu.
Nah, jadi kita sekarang bahas strategi untuk mengendalikan siswa ya, yang suka berbicara saat pelajaran langsung ya kan Ibu? Iya Bu. Pertama-tama kita perlu memahami penyebab siswa suka berbicara saat pelajaran langsung ya Bu. Misalnya mereka tidak memahami apa. Action. Jadi jika demikian Bu, kira-kira menurut pandangan Ibu, apa yang sebaiknya kita lakukan agar siswa dapat dengan mudah memahami materi pembelajaran yang Ibu sampaikan? Sepertinya Bu, saya perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas dan menarik Bu. Misalnya saya mengubah metode pembelajaran saya agar lebih bervariasi. Misalnya saya menampilkan gambar Bu, atau musik dan sebagainya Bu. Atau speaking juga mungkin bisa ya Bu ya, supaya lebih menarik di kelas saya. Selain itu apa ada lagi Bu? Mungkin saya juga akan memberikan penguatan positif Bu kepada siswa saya yang suka ribut di kelas Bu. Lalu saya juga akan memberikan reward kepada siswa saya yang baik dan mendengarkan pembelajaran dan tidak ribut di kelas, seperti itu ya Bu ya. Begitu ya Bu. Jadi Bu Rina, apakah Ibu sudah ada pencerahan mengenai masalah yang Ibu hadapi? Sudah Bu, saya sudah memiliki gambaran untuk mengatasi masalah saya ini Bu. Oke, baiklah Bu. Nah, sekarang apa rencana Ibu agar dapat mengimplementasikan beberapa strategi yang sudah Ibu sampaikan tadi? Mungkin Bu, saya perlu menyusun materi dengan menarik. Saya juga perlu menggunakan metode-metode pembelajaran yang bervariatif. Mungkin saya nanti di dalam menggunakan metode pembelajaran, mungkin saya bisa menerapkan metode pembelajaran problem based learning, atau mungkin berkolaborasi dengan project based learning, atau mungkin nanti saya bikin metode pembelajaran TGT Bu, misalnya entah tim game turnamen, seperti itu Ibu. Oh iya Bu, sangat bagus ya Bu. Jadi Bu, kira-kira ada nggak yang bisa Ibu ajak kerjasama di sekolah supaya Ibu bisa mengatasi masalah ini? Ada Bu, nanti saya akan berkolaborasi dengan rekan MGMP saya Ya. atau mungkin saya mengajak senior-senior yang lebih ibu lebih paham mengenai metode-metode pembelajaran yang lebih bervariatif. Saya akan berkonsultasi Bu untuk memperbaikinya. Nah, rencananya udah cukup bagus ya kamu. Jadi kira-kira kapan rencana ini akan Ibu laksanakan? Secepatnya Bu, karena mengingat ini sudah minggu kedua di dalam tahun ajaran baru ya Bu. Jadi insya Allah di hari Senin nanti saya akan melaksanakan metode pembelajaran yang bervariatif Bu, agar siswa saya bisa lebih baik lagi Bu di dalam kelas, seperti itu Bu. Oke, sekarang kan ini rencana udah dibuatnya kan Ibu. Sekarang apa yang membuat Ibu yakin kalau ini bisa Ibu berkomitmen untuk melakukan hal yang udah Ibu sampaikan tadi? Ya Bu, saya insya Allah akan berkomitmen untuk melakukan pembelajaran bervariatif Bu. Jadi saya ingin kelas saya itu lebih baik, lebih kondusif lagi, dan pembelajaran di kelas juga lebih menyenangkan, agar siswa saya tidak ribut pada saat proses pembelajaran sedang berlangsung ini Bu. Baik Bu, silakan dilakukan ya rencana aksinya Bu. Dan semoga dengan pertemuan ini Ibu sudah mampu menemukan titik terang dari permasalahan Ibu tersebut. Nah, nanti kapan-kapan kita bertemu lagi ya Bu. Saya ingin mendengarkan cerita Ibu, ataupun nanti saya bercerita pada Ibu ya kan. Setelah melakukan rencana tadi, dan apakah bisa berdampak dengan Action. Oke, baik Bu, silakan Action. Baik Bu Rina, silakan dilakukan rencana aksinya ya, dan semoga dengan pertemuan ini Bu Rina sudah mampu menemukan titik terang dari permasalahan Ibu tersebut.
Nah, nanti kapan-kapan insya Allah kita bertemu lagi ya kan Bu. Saya ingin mendengarkan cerita Ibu setelah melakukan rencana yang Ibu buat tadi dan apakah bisa berdampak dengan baik pada proses belajar mengajar sesuai dengan yang Ibu harapkan. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Saya lega sekali bisa berbicara dan menyampaikan unek-unek yang ada di hati saya kepada Ibu. Saya juga sudah memiliki gambaran apa yang akan saya lakukan ke depannya untuk menciptakan siswa saya, kelas kepada siswa saya yang suka libur pada saat proses pembelajaran Ibu. Iya Bu, nanti mana tahu kita berjumpa lagi ya kan Bu. Saya harap mana tahu saya ada permasalahan saya bisa sharing dengan Bu Rina lagi. Bu, berhubung ini udah lumayan sore ya kan Bu. Saya izin dulu ya Bu. Ya Ibu, terima kasih ya Ibu sudah memberi semangat dan motivasi kepada saya Ibu. Iya Bu, sama-sama. Sampai jumpa di lain waktu ya Ibu. Ya Ibu, terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Assalamualaikum Ibu Elma. Waalaikumsalam Bu Risma. Nah, alhamdulillah proses coachingnya sudah berjalan dengan lancar ya Bu ya. Nah, sebelum menutup proses coaching ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Nah, yang pertama, bagaimana menurut Ibu Elma proses coaching yang sudah Ibu lakukan hari ini? Proses coaching yang sudah saya lakukan hari ini Bu, saya menggunakan coaching dengan alur beta ya Bu, sesuai dengan itu, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi sehingga alur tersebut bisa menggali potensi coaching untuk menceritakan permasalahan yang dihadapinya dan menemukan solusinya sendiri. Nah, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi Bu? Ya, boleh. Nah, menurut proses pengamatan saya tadi, proses coaching yang sudah Ibu lakukan, alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar dan proses alur ceritanya juga sudah baik. Itu menurut saya ya Bu ya. Kemudian Ibu juga sudah berusaha menggali coach Ibu untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Nah, di sini saya lihat dari alur tirta yang Ibu sampaikan ada beberapa yang bisa Ibu kembangkan lagi, yaitu di bagian identifikasi masalahnya ya Bu ya. Nah, selanjutnya apa yang sudah terbayang oleh Ibu Elma untuk meningkatkan kompetensi Ibu? Saya ingin lebih memahami proses alur tinta ya Bu, agar proses coaching saya lebih baik lagi dari sebelumnya. Ya, sudah saya catat. Mudah-mudahan bisa membantu Ibu Elma dalam melakukan coaching selanjutnya dengan rekan-rekan sejawat Ibu di sekolah. Nah, untuk selanjutnya apa yang sudah Ibu dapatkan dari proses coaching kita hari ini? Yang saya dapatkan di sini Bu, saya mendapat pencerahan bagaimana proses alur tirta itu yang baik dan proses menggali ide untuk menjadi coach di sesi coaching itu Bu lebih baik lagi. Ya, baiklah Bu, hasil pengamatan sudah saya catat di rubrik pengamatan. Kemudian mudah-mudahan dengan hasil pengamatan ini dapat membantu Ibu Elma ke depannya dalam menjadi coach dan dalam proses coaching ya Bu ya. Udah. Action. Terima kasih ya Bu telah memberikan masukan kepada saya dalam coaching saya tadi. Saya harap saya bisa menjadi coach lebih baik lagi dari sebelumnya. Sama-sama ya Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
semuanya sudah berjalan dengan lancar ya Bu ya. Nah, sebelum menutup proses coaching ini, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Nah, yang pertama, bagaimana menurut Ibu Elma proses coaching yang sudah Ibu lakukan hari ini? Proses coaching yang sudah saya lakukan hari ini, Bu, saya menggunakan coaching dengan alur tirta ya, Bu, sesuai dengan itu, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, sehingga alur tersebut bisa menggali potensi coaching untuk menceritakan permasalahan yang dihadapinya dan menemukan solusinya sendiri. Nah, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi, Bu? Ya, boleh. Nah, menurut proses pengamatan saya tadi, proses coaching yang sudah Ibu lakukan, alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar, dan proses alur tirtanya juga sudah baik. Itu menurut saya ya Bu ya. Kemudian Ibu juga sudah berusaha menggali coach Ibu untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Nah, di sini saya lihat dari alur tirta yang Ibu sampaikan, ada beberapa yang bisa Ibu kembangkan lagi, yaitu di bagian identifikasi masalahnya ya Bu ya. Nah, selanjutnya apa yang sudah terbayang oleh Ibu Elma untuk meningkatkan kompetensi Ibu? Saya ingin lebih memahami proses alur tirta ya Bu, agar proses coaching saya lebih baik lagi dari sebelumnya. Ya, sudah saya catat, mudah-mudahan bisa membantu Ibu Elma dalam melakukan coaching selanjutnya dengan rekan-rekan sejawat Ibu di sekolah. Nah, untuk selanjutnya, apa yang sudah Ibu dapatkan dari proses coaching kita hari ini? Yang saya dapatkan di sini Bu, saya mendapat pencerahan bagaimana proses alur tirta itu yang baik, dan proses menggali ide untuk menjadi coach di sesi coaching itu Bu lebih baik lagi. Ya, baiklah Bu, hasil pengamatan sudah saya catat di rubrik pengamatan. Kemudian mudah-mudahan dengan hasil pengamatan ini dapat membantu Ibu Elma ke depannya dalam menjadi coach dan dalam proses coaching ya Bu ya. Udah. Action. Terima kasih ya Bu telah memberikan masukan kepada saya dalam coaching saya tadi. Saya harap saya bisa menjadi coach lebih baik lagi dari sebelumnya. Sama-sama ya Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.